Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widarti, anggota PGRI Cabang Purwodadi Kabupaten Grobogan. Berawal dari tingginya persaingan antar sekolah di Kecamatan Purwodadi, serta munculnya sekolah-sekolah swasta bernuansa agama yang banyak diminati oleh masyarakat, membuat kami keluarga SD Negeri 4 Purwodadi harus bangkit untuk meningkatkan nilai jual sekolah kami agar bisa bersaing, terutama adalah dengan sekolah-sekolah swasta. Apa yang kami tempuh? Setelah berkolaborasi dengan teman, akhirnya kami sepakat untuk membuat brand sekolah kami agar sekolah kami dikenal dan diminati oleh masyarakat. Brand yang kami pilih adalah Sekolah Disiplin dan Berbudaya. Mengapa brand ini yang kami pilih? Karena kami yakin segala sesuatu akan dapat tercapai, akan dapat berhasil dimulai dari rasa disiplin. Disiplin dalam segala hal. Untuk dapat disiplin maka harus dibiasakan, yang akhirnya akan menjadi budaya yang terbentuk dalam jiwa seluruh warga SD Negeri 4 Purwodadi. Nah, oleh karena itu kami membuat program-program yang berupa budaya sekolah. Untuk melaksanakan budaya sekolah, kami terapkan manajemen akui. Akui awalnya adalah sebuah salam yang saya ciptakan untuk membakar semangat bagi warga SD Negeri 4 Purwodadi. Akui, aku kudu iso, SD 4 hebat, yes. Itu awalnya. Selanjutnya, akui, saya terapkan sebuah trik manajemen untuk melaksanakan budaya-budaya sekolah yang sudah kami programkan di SD Negeri 4 Purwodadi. Akui adalah manajemen yang akuntabel, konsisten, usaha yang ulet, dan inovatif. Apa saja terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi budaya sekolah yang saya lakukan di SD Negeri 4 Purwodadi? Yang pertama adalah budaya etika, tertib, dan norma susila. Ini kami lakukan melalui penjemputan siswa di pintu gerbang sekolah. Dengan seperti itu, kami regu-regu piket yang sedang bertugas menjemput siswa dapat menjemput kedatangan siswa, kemudian meneliti atau mengawasi atribut dan seragam yang dipakai mereka, dan yang jelas anak-anak yang membawa sepeda ini turun di pintu gerbang, kemudian antri masuk ke sekolah, ke gerbang sekolah dengan tertib, dan pengantar atau penjemput ini tidak menaiki sepeda atau sepeda motornya memasuki gerbang sekolah. Budaya yang kedua adalah budaya nasionalisme. Apa yang kami lakukan? Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak hanya bagi siswa, tapi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan juga mengikuti kegiatan ini. Setelah itu mereka di kelas melaksanakan salam abita, salam akui, salam PPK, kemudian salam visi, dan yel-yel kelas. Selain itu kami juga terapkan seragam batik identitas sekolah yang memang kami rancang sendiri, serta kami adakan pin yang membuat mereka yang memakainya, semua warga sekolah menjadi bangga terhadap sekolahnya sendiri dan akhirnya membentuk sikap nasionalisme. Selanjutnya adalah budaya bersih dan sehat. Yang kami terapkan adalah Alisa. Yang pertama, Alisa awalnya adalah ayo lihat sampah, ambil, tapi ternyata tidak efektif. Alisa tetap Alisa, kami lanjutkan, tetapi kami ganti dengan ambil 5 sampah dimanapun mereka berada, mau masuk kelas, mau meninggalkan kelas, ketika di dalam kelas atau ketika berada dimanapun, minimal mengambil 5 sampah, keadaan menjadi bersih. Berikutnya adalah makan sehat bersama. Setiap hari Selasa dan Kamis kami mewajibkan anak-anak membawa bekal makanan sehat.
tapi ternyata juga kurang efektif karena orang tua yang membawakan bekal mereka mencari yang praktis, akhirnya tetap membawa mie instan. Akhirnya kami lanjutkan tetap makan sehat, tetapi siswa menyisihkan uang sakunya yang kemudian dimasakkan oleh orang tua siswa sehingga setiap hari Selasa dan Kamis dapat makan sehat bersama. Yang ketiga adalah SBS, Sabtu Bersih dan Sehat. Setiap hari Sabtu kami siswa dan guru-guru serta tenaga kependidikan yang lainnya setelah berdoa dan proses nasionalisme di dalam kelas, kami semuanya keluar kelas untuk senam bersama, atau di setiap minggu terakhir, Sabtu terakhir kami berjalan-jalan di sekitar sekolah untuk jalan-jalan bersama sehingga kebugaran kami terjaga. Selanjutnya adalah jajan sehat. Karena kantin kami sempit, maka anak-anak kami wajibkan jajan di kantin dengan menggunakan kartu belanja. Budaya religius, apa yang kami lakukan? Selain berdoa, kami juga adakan membaca Asmaul Husna setiap hari sebelum pelajaran dimulai, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu itu kami membaca Asmaul Husna. Tidak hanya siswa tapi juga tenaga kependidikan. Kemudian selanjutnya setiap hari Kamis kami awali dengan membaca sholawat bersama, dan setiap hari Sabtu diawali dengan membaca atau hafalan bacaan sholat. Kemudian hari Jumat kami adakan sholat duha bersama di halaman sekolah. Setiap hari diadakan sholat berjamaah secara bergilir di musola dan kebiasaan berbagi. Setiap hari Jumat kami adakan kegiatan sedekah pintar, yaitu dengan menyisihkan uang sakunya sambil mendoakan agar orang tua selalu diberi kelancaran dan anak-anak selalu diberi kelancaran untuk mencari ilmu. Juga kebiasaan berbagi yang kami laksanakan di setiap hari-hari besar agama. Selanjutnya adalah budaya literasi. Literasi kami adakan yaitu membaca buku non pelajaran 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dan 2 kali dalam seminggu wajib di setiap kelas diadakan bercerita. Bisa gurunya yang bercerita, anak-anak yang bercerita, atau guru membacakan cerita. Dan setiap hari Sabtu di minggu terakhir saya sebagai kepala sekolah membacakan cerita secara sentral dari perpustakaan. Kemudian selanjutnya adalah kami adakan kelas kaya literasi. Bagaimana caranya? Ada semacam dalil di sekolah kami, yaitu hai guru-guru di SD Negeri 4 Purwodadi, diwajibkan atas kamu menghias kelas dengan karya-karya siswa. Akhirnya di setiap kelas kami kaya dengan karya-karya siswa sebagai pajangan, dan itu sebagai sumber belajar, sebagai kegiatan literasi. Dan di setiap bulan sekali kami adakan lomba kebersihan dan kerapian kelas dengan piala bergilir. Dengan begitu pajangan-pajangan kelas tidak statis tetapi selalu berkembang sesuai dengan pelajaran yang sudah dicapai. Budaya selanjutnya yang kami terapkan adalah budaya prestasi dan kontribusi. Kami ada agenda-agenda tahunan lomba, itu kami selalu bidik bagaimana mana yang kira-kira bisa kami upayakan. Dan cabang-cabang lomba yang menjadi agenda tahunan ini kami jadikan sebagai materi dalam kegiatan ekstrakurikuler, sekalian sebagai mempersiapkan jago-jago kami yang akan mengikuti lomba kegiatan tersebut. Dan semua pendidik dan tenaga kependidikan terlibat dalam pembentukan prestasi tersebut, dimulai dari mereka terlibat dalam piket pelaksanaan, kemudian juga
melatih bagi yang memiliki kompetensi. Kalaupun kami harus memanggil tenaga dari luar, semua pendidik di tenaga dan tenaga kependidikan di sekolah kami libatkan dalam kegiatan tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan, dan semuanya terlibat. Sebagai bentuk akuntabilitas dari semua kegiatan atau manajemen pengelolaan yang saya laksanakan, maka semua budaya sekolah yang kami terapkan tadi kami masukkan dalam kurikulum dan rencana kegiatan tahunan di sekolah kami. Juga sebagai pedoman pelaksanaan budaya sekolah, kami susun SOP atau standar operasional prosedur budaya sekolah, sehingga menjadi pedoman bagi semua warga sekolah untuk melaksanakan budaya sekolah. Apa peran saya sebagai kepala sekolah? Saya sebagai leader di sekolah tidak hanya sebatas pencetus gagasan atau penyusun rencana, tetapi sayalah pelaku pertama dan utama, sehingga saya semua terlibat dalam semua kegiatan tersebut. Harapan saya dan harus saya menjadi pendorong dan motivator, memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama mewujudkan brand sekolah yang sudah kami pilih, yaitu sekolah disiplin dan berbudaya. Apakah saya takut? Tidak, sama sekali. Apakah ada masalah? Ada. Tapi bagi kami, masalah itulah yang harus dicari solusinya, karena kami punya aku kudu iso, itu semangat kami. Saya sebagai kepala sekolah tidak takut dicela. Saya selalu berusaha dengan sekuat tenaga, konsisten untuk melakukannya, bisa mewujudkan disiplin dan berbudaya.